NIK jadi NPWP mundur lagi. Apakah masih relevan? Lalu, apa tanggapan dari wajib pajak? Mari kita bahas bersama. Halo Sobat The Consulting, kembali lagi dengan saya Rio Kristiantoro. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pemerintah ubah jadwal implementasi NIK menjadi NPWP. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam materinya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini karena kami akan selalu update video-video edukasi tentang bisnis dan keuangan. Sebelumnya kita bahas dulu berkaitan dengan NIK dan NPWP. NIK atau nomor induk kependudukan ya itu diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak diterbitkan oleh Dirjen Perpajakan ya atau DJP. Rencana kedepannya pemerintah akan menerapkan NIK menjadi NPWP untuk mempermudah kewajiban perpajakan dan juga untuk kemudahan akses bagi seluruh warga Indonesia. Hal ini merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan perubahan di bidang perpajakan, khususnya untuk kecepatan, kemudian kemudahan, dan juga kepastian administrasi dalam hal perpajakan. Dengan implementasi ini, yaitu NIK dan juga dengan NPWP yang dilebur menjadi satu, sehingga kedepannya tidak ada lagi potensi untuk NPWP dipalsukan ataupun dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan juga kedepannya tidak perlu lagi membawa NPWP kemana-mana secara fisik ya, jadi bisa dilakukan juga secara digital. Kenapa ya topik ini kok menjadi hal yang sangat penting gitu ya? Karena apa? Karena seluruh warga Indonesia tentunya memiliki NIK, sehingga kedepannya akan menjadi sebuah kewajiban seluruh warga Indonesia yang memiliki NIK dan nantinya kedepannya akan mempermudah dalam pengurusan kewajiban perpajakan. Dengan implementasinya NIK dan juga NPWP ya, jadi kedepannya tidak perlu lagi pengurusan NPWP dan juga NIK itu secara terpisah gitu ya, jadi bisa melebur menjadi satu. Ketika terbit NIK bisa terbit juga untuk nomor NPWP-nya. Nah, kalau kita ngomongin implementasi NIK ini, ada juga loh keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan juga gitu ya. Yang pertama adalah tentunya mempermudah akses untuk pelaporan perpajakan. Nah, contoh nyata dari kemudahan administrasi ini adalah ketika teman-teman ingin melakukan ataupun melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri gitu ya, cukup menunjukkan NIK saja. Jadi tidak perlu NPWP-nya juga dibawa-bawa gitu ya dengan NIK. Maka nantinya untuk kewajiban perpajakan sudah bisa dilakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu meminimalisir pemalsuan NPWP ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, ketika NIK itu sudah terintegrasi dengan NPWP, maka tingkat pemalsuan NPWP itu menjadi lebih kecil. Nah, dan kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kepatuhan pajak. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin masih bolong-bolong dalam hal kewajiban perpajakan, ketika sudah terintegrasi antara NIK dan NPWP, nanti akan secara sistem teman-teman akan diingatkan oleh blasting dari perpajakan gitu ya. Itu gambaran saya ya. Jadi sehingga untuk kepatuhan perpajakan nanti akan semakin meningkat gitu. Nah, kemudian rencana implementasinya ini kapan? Implementasi NIK menjadi NPWP ini kapan? Yaitu mulai per tanggal 1 Juli 2024 gitu ya. Itu pun ada beberapa alasan kenapa sih kok dimundurin. Yang seharusnya ya 31 Desember 2023 dimundurkan sampai dengan 1 Juli 2024 gitu ya. Itu ada beberapa alasan. Yang pertama tentunya masalah infrastruktur dan juga sistem yang belum siap sepenuhnya ya. Jadi untuk mempersiapkan ini tentunya harus berkoordinasi dengan lembaga lain ya, karena NIK di sini yang menerbitkan adalah Menteri Dalam Negeri, sedangkan NPWP kan Direktorat Jenderal Pajak ya, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, sehingga mereka butuh berkolaborasi untuk hal ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat yang luas. Jadi sosialisasi ini juga membutuhkan waktu, terutama untuk daerah-daerah tertentu yang mungkin masih terbatas dengan informasi ataupun akses internet yang memadahi gitu ya. Meskipun mundur ya, pemerintah tetap berkomitmen untuk NIK ini disinkronisasi ataupun diimplementasikan sebagai NPWP ya, karena kedepannya
segala administrasinya akan jauh lebih mudah gitu ya. Dan sampai saat ini ditargetkan oleh pemerintah per 1 Juli 2024. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Yuk komentar di bawah ya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu dalam video selanjutnya.